Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulenda Triwahyuni dari kelas TID dengan NIM M3119091. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 berbasis web, studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Langsung saja saya demokan. Berikut ini adalah sistem yang saya buat. Berikut ini ada halaman landing page. Di sini bagian home, kemudian di sini ada tentang, lalu ada juga alur perizinan dan ini footernya. Untuk usernya yaitu pelaku usaha. Apabila belum memiliki akun, maka pelaku usaha bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini semisal dengan nama pelaku usaha, kemudian ini emailnya, lalu nama perusahaannya, NIB perusahaan, kemudian password, lalu nomor telepon perusahaan, alamat perusahaan, kemudian bisa diisi. Nah, setelah registrasi nanti diarahkan ke halaman login. Tapi pelaku usaha tidak bisa langsung melakukan login karena harus mendapat verifikasi akun dari admin. Apabila mencoba login dengan akun yang belum diverifikasi, maka ada notifikasi akun Anda belum diverifikasi. Oke, kita masuk ke rule admin terlebih dahulu untuk mengaktifkan akun yang dibuat oleh pelaku usaha. Nah, di sini masuk ke dashboard admin. Di sini ada diagram. Karena ini belum ada yang mengajukan perizinan, maka di sini masih kosong untuk diagramnya. Kemudian di sini ada menu daftar akun. Di sini admin bisa menambahkan mulai dari akun pengawas, akun tata kelola, akun admin, dan juga bisa menambahkan juga akun pelaku usaha. Di sini juga ada menu data master. Di sini ada daftar data limbah. Admin bisa menambahkan daftar limbah. Kemudian bisa juga mengedit ataupun menghapus. Ada juga daftar bidang. Ini untuk template. Ada rintek dan juga pertek. Kemudian di sini ada menu pihak ketiga. Karena belum ada data pihak ketiga yang ditambahkan oleh pelaku usaha, maka di sini datanya masih kosong. Kemudian di sini ada menu perizinan. Apabila ada perusahaan yang melakukan perizinan, nanti datanya masuknya ke sini. Ini karena belum ada perusahaan yang melakukan perizinan, maka masih kosong. Kemudian di sini juga ada data perusahaan. Di sini ada juga daftar perusahaan. Di sini daftar perusahaan berdasarkan laporannya nanti. Kemudian menu terakhir ada profil admin. Di sini admin bisa mengubah nama ataupun email dan juga foto. Oke, kita
mengaktifkan akun dari pelaku usaha tadi, admin bisa mengaktifkannya dengan cara mengklik bagian ini. Oke, sudah aktif. Oke, setelah itu kita coba login lagi dengan akun pelaku usaha. Sudah berhasil. Di sini pelaku usaha bisa melengkapi bagian profil terlebih dahulu. Di sini ada keterangan bahwa harap lengkapi data profil perusahaan Anda. Di sini pelaku usaha bisa melengkapi bidang dari perusahaannya. Semisal ini bidang kesehatan. Kita submit. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah tidak ada keterangan tadi karena di bagian bidang sudah diisi, yaitu bidang kesehatan. Kita ajukan perizinan dengan masuk ke menu pengajuan. Nah, di sini karena belum ada pengajuan, maka ada button ajukan perizinan. Klik. Di sini pelaku usaha bisa memilih dua jenis perizinan, apakah ingin perizinan rincian teknis atau persetujuan teknis. Sebelumnya pelaku usaha bisa mendownload template-nya terlebih dahulu dari sini. Nah, di sini sudah terdownload. Nah, setelah terdownload bisa memasukkan filenya di sini. Oke, saya akan mencoba memasukkan filenya. Untuk format filenya itu bisa berupa Word ataupun PDF. Oke, jika sudah bisa disubmit, maka bisa masuk ke data pengajuan yang sudah kita ajukan. Berikut ini untuk cek status, belum ada status ya. Kemudian untuk surat pernyataannya juga belum terlampir, surat perizinannya pun juga belum terlampir. Di sini apabila pengajuannya belum disetujui, maka pelaku usaha masih bisa melakukan edit file. Seperti itu. Oke, setelah itu bisa masuk ke akunnya admin, karena setelah melakukan perizinan, maka admin itu perlu memverifikasi surat-surat yang sudah diupload oleh pelaku usaha. Oke, kita masuk ke akun si admin.
masuk ke menu perizinan. Nah, di sini sudah masuk pengajuan perizinan dari PT Sejahtera. Di sini admin bisa mendownload surat yang sudah diupload oleh si pelaku usaha untuk mengecek apakah suratnya itu sudah sesuai apa belum. Ke PDF seperti ini adalah salah satu contoh ya. Kemudian jika belum ada status, maka ada button seperti ini. Belum ada status, di sini admin bisa menambahkan status proses pengajuan. Jika sudah, maka ke status selanjutnya, yaitu apabila ada revisi dokumen, maka klik saja revisi dokumen, nanti tinggal menambahkan komentar dokumen apa yang perlu direvisi, seperti itu. Jika sudah sesuai, maka klik saja verifikasi. Nah, jika sudah diklik verifikasi, maka kita masuk ke menu pengawas. Karena ini adalah tugas pengawas. Jika filenya sudah diverifikasi, maka pengawas perlu melakukan verifikasi lapangan. Masuk ke akun pengawas. Di sini verifikasi lapangan. Nah, di sini di menu ini maka sudah tersaji nama perusahaan yang harus dilakukan verifikasi lapangan. Jika pengawas sudah melakukan verifikasi lapangan, maka pengawas bisa menginputkan hasilnya di sini. Klik saja nama perusahaannya. Kemudian di sini sudah ada mulai data pelaku usaha dan juga data pengawasnya. Next. Di sini bisa menginputkan tanggal pengawasan. Semisal tanggal 31. Hasilnya semisal tidak sesuai, maka perlu adanya revisi lapangan. Nah, di sini maka akan muncul form untuk menginputkan revisi lapangan apa yang perlu diperbaiki, kurang, perbaikan. Ini contoh ya. Untuk ini ada masa tenggat perbaikan, semisal tanggal 5. Oke, next. Di sini bisa mengupload dokumentasi. Semisal ini contoh. Oke, submit. Nah, di sini jika ada revisi lapangan, maka si pelaku usaha ini harus menginputkan bukti hasil revisinya. Oke, kita masuk ke akun pelaku usaha terlebih dahulu untuk mengupload di menu pengajuan, cek status. Nah, di sini ada status mulai dari proses pengajuan yang ditambahkan oleh admin, kemudian verifikasi lapangan yang ditambahkan oleh admin, kemudian di sini
verifikasi, mohon maaf, maksud saya ini verifikasi yang ditambahkan oleh admin, kemudian revisi lapangan yang ditambahkan oleh pengawas. Nah, di sini karena ada revisi lapangan, maka pelaku usaha harus mengupload perbaikan. Perbaikannya bisa berupa foto, simpan. Oke, jika sudah, maka di sini untuk button uploadnya sudah tidak ada, karena sudah mengupload bukti perbaikan. Masuk ke akun pengawas lagi. Ke menu data verifikasi. Nah, di sini untuk hasil revisinya sudah di-upload oleh pelaku usaha, maka tampil di sini. Di sini pengawas bisa mendownload hasil revisinya. Kemudian jika sudah sesuai, maka bisa mengubah statusnya menjadi selesai. Oke, simpan. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian akun admin untuk melanjutkan proses pengajuan. Admin, ke menu perizinan. Nah, di sini sudah selesai untuk status pengawasannya, maka si admin bisa langsung ke status validasi. Kita tambahkan. Nah, jika sudah divalidasi, maka admin bisa mengupload surat pernyataan. Kita tambahkan surat pernyataan. Ini contoh ya, saya menggunakan file saya untuk saya upload. Simpan. Nah, jika sudah, maka surat perizinannya ini perlu diupload oleh tata kelola. Kita masuk ke akun tata kelola. Untuk mengupload surat perizinannya, upload surat perizinan. Oke, simpan. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke akun pelaku usaha untuk melihat apakah surat perizinannya sudah ada. Ke menu pengajuan. Nah, di sini surat pernyataan dan surat perizinannya sudah tersedia, dan di sini untuk aksinya sudah tidak bisa mengedit ya, tidak bisa mengedit file persyaratan-persyaratan. Oke, jika dicek status, maka di sini sudah divalidasi. Setelah itu, pelaku usaha juga bisa melihat monitoring yang dilakukan oleh pengawas pada setiap bulannya, dan juga pelaku usaha bisa melakukan tambah laporan.
Oke, saya akan memberi contoh alur monitoringnya. Untuk monitoring ini yang menginputkan adalah pengawas. Pengawas melakukan monitoring pada setiap perusahaan yang sudah mendapatkan perizinan pengelolaan limbah B3. Oke, kita masuk ke akun pengawas terlebih dahulu. Nah, untuk verifikasi lapangan itu berbeda ya sama monitoring. Perbedaannya yaitu untuk verifikasi lapangan itu dilakukan sebelum perusahaan mendapatkan izin. Kalau monitoring itu dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin, dan ini monitoring dilakukan setiap bulannya. Oke, kita masuk ke menu daftar perusahaan. Klik saja nama perusahaan yang ingin diberikan hasil monitoring. Oke, ini tidak jauh beda dengan menu di verifikasi lapangan. Semisal sudah sesuai ya, maka selesai. Next. Upload dokumentasi. Oke. Seperti ini untuk di bagian menu pelaku usahanya nanti seperti ini. Sebentar, kita masuk ke akun pelaku usaha terlebih dahulu. Menu monitoring. Nah, di sini jika selesai, maka pelaku usaha tidak perlu mengupload perbaikan, dan di sini tindak lanjutnya juga kosong karena sudah sesuai, TPS-nya sudah sesuai dengan standarnya. Oke, kita akan masuk ke menu laporan. Laporan ini juga hanya bisa dilakukan setelah pengajuan selesai ya. Kita lengkapi terlebih dahulu untuk bagian informasi pihak ketiga, jenis limbah. Oke, masuk ke informasi pihak ketiga. Kita tambahkan. Di sini karena belum ada nama pihak ketiga yang bisa dipilih, maka pelaku usaha bisa menambahkannya. Di sini semisal PT Arah. Kita perlu mengupload MOU-nya. Kita simpan. Nah, di sini sudah terinput. Kemudian tambahkan jenis limbahnya. Semisal ini katalis bekas. Simpan. Kita tambahkan lagi jenis limbahnya. Semisal ini. Kita lihat sudah terupload, maksud saya sudah terinput. Oke, masuk ke laporan. Jika ingin menambahkan laporan, maka pelaku usaha bisa mengklik button tambah.
Kemudian di sini sudah default nama perusahaannya, kemudian pilih jenis limbah, lalu tanggal masuk, semisal tanggal 1. Di sini tanggal keluar, kemudian maksimal simpan, sumber limbah. Untuk jumlah limbahnya bisa ditambahkan. Jumlah limbah masuk, semisal jumlah limbah keluarnya satuan. Tujuan penyerahan ini pihak ketiga ya. Di dokumen. Oke, simpan. Sudah berhasil tersimpan. Di sini pelaku usaha bisa mengedit ataupun menghapus laporan yang diinputkan. Pelaku usaha juga bisa mengekspor Excel ataupun PDF. Oke, kita coba tambahkan lagi. Tanggal ke-1. Di sini pelaku usaha juga bisa memfilter laporannya untuk dicetak mulai dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Semisal tanggal 30 sampai tanggal 2. Nah, maka ada 2 laporan. Oke, semisal tanggal 1 sampai tanggal 2. Di sini hanya ada 1, kemudian bisa dicetak Excel ataupun cetak PDF ini. Kita coba buka untuk cetak PDF-nya. Sebentar, cetak Excel-nya. Sudah berhasil juga ya. Kita coba buka untuk cetak PDF-nya. Nah, ini hanya 1. Di sini ada nama perusahaan, alamat, dan juga nomor teleponnya. Di sini juga ada tanggalnya, tanggal filter yang sudah kita masukkan tadi. Oke. Admin juga bisa melakukan cetak laporan. Kita lihat. Kita masuk ke menu admin. Di menu laporan. Nah, di sini ada nama perusahaannya. Nanti semisal ada perusahaan yang sudah mendapatkan izin, nanti ada di bagian sini juga namanya. Jadi, semisal membuka menu laporan, maka ada beberapa nama-nama perusahaan. Kita coba lihat. Nah, di sini semisal ingin memfilter bisa dari sini.
Nah, untuk halamannya, untuk tampilannya tidak jauh beda dengan tampilan di menu pelaku usaha tadi. Kita coba memfilter. Bisa cetak Excel ataupun PDF juga. Hasil, kita coba yang PDF. Hasil juga. Oke, kita coba lihat di menu perusahaan. Nah, di sini admin bisa menonaktifkan status perusahaan. Di sini adalah daftar perusahaan yang sudah mendapatkan izin. Apabila statusnya dinonaktifkan, maka laporan yang sudah diinputkan tidak ada, dan pelaku usaha juga tidak bisa menginputkan laporan. Seperti itu. Kita masuk ke menu ke akun pelaku usaha. Ke menu laporan. Nah, di sini apabila perusahaan tidak diaktifkan oleh admin, maka pelaku usaha tidak bisa menambahkan laporan. Jika diaktifkan kembali, maka nanti perusahaan bisa kembali menambahkan laporan limbah B3 yang dikeluarkan. Kita aktifkan kembali saja. Di sini juga bisa melihat informasi lebih lanjut, mulai dari limbah yang dihasilkan, kemudian pihak ketiga juga. Di sini di bagian pihak ketiga, kita bisa melihat perusahaan mana saja yang menggunakan jasa pihak ketiga PT Arah. Nah, di sini baru perusahaan PT Sejahtera. Baik, itulah penjelasan mengenai sistem yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.